Hello, my name is Pastor Bob McCoy. Halo, nama saya Pendeta Bob McCoy. I live in Michigan in the U.S. Saya tinggal di Michigan di Amerika. I'm married and have 2 kids. Saya telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. I'm very happy to have a chance to share with you today. Saya sungguh sangat senang mendapat kesempatan untuk berbagi dengan saudara sekarang ini. We will be continuing on the subject of prayer. Kami akan melanjutkan pelajaran tentang doa. We will be looking today at how to be effective in our prayers. Dan kami akan melihat pokok tentang bagaimana kita bisa berdoa dengan efektif. There is an order to effective prayer. Ada peraturan untuk kita bisa berdoa secara efektif. There is a way to approach God. Ada cara-cara bagaimana kita bisa menghadap Tuhan. Just like in our relationships in this life, Seperti kita membangun ikatan hubungan kita di muka bumi ini, there's a way to talk to people. ada cara-cara bagaimana kita berbicara dengan orang-orang lain, And depending on how we approach them, dan itu tergantung bagaimana cara kita menghadapi mereka, we will get a very good response, dan kita akan mendapatkan respon dari mereka, apakah respon yang sangat baik, or we will get a negative response. atau kita mendapatkan respon yang negatif. God is the same way. Tuhan juga memakai cara yang sama. There is a way to approach God. Ada cara-cara untuk kita bisa menghadapi Tuhan. God is looking for humility. Tuhan melihat kepada kerendahan hati. It says in the Bible that God resists the proud. Dikatakan di dalam firman Tuhan di Alkitab bahwa Tuhan menolak orang yang sombong. If we come to Him with a proud spirit, Jikalau kita datang kepada Tuhan dengan roh kesombongan kita, if we come to Him with unforgiveness in our heart, dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak suka memberi pengampunan, our prayers will not be so effective. maka doa kita tidak akan menjadi efektif. There is a way to approach a king. Ada cara-cara untuk kita menghadapi seorang raja. God is our loving Heavenly Father, Tuhan itu adalah Bapa surgawi kita yang penuh dengan kasih. but He's also our king. Dia juga adalah raja kita. If one of my children Jikalau salah seorang daripada anak saya come up to me datang kepada saya and are demanding dan meminta sesuatu, and say, give me this, dikatakan saya minta ini, minta ini, minta ini. I will not give it to them, Saya tidak akan memberikan kepada mereka, even if they need it, sekalipun mereka membutuhkan barang-barang tersebut. because they need to have a right attitude. Karena saya mau supaya mereka mempunyai sikap atau tingkah laku yang benar. When we approach God in prayer, Ketika kita menghadap Tuhan di dalam doa, if we want our prayers to be effective, jikalau kita mau supaya doa kita itu menjadi efektif, there is a way to approach Him. ada cara-cara yang kita bisa lakukan untuk menghadap Tuhan. There's an attitude to approach Him with. Ada sikap-sikap yang harus kita ambil untuk menghadap Tuhan. I would like to start by opening in our Bibles to Matthew chapter 6. Saya ingin kita memulai dengan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. This is a very, very important part of prayer. Ini adalah bagian yang sangat penting di dalam doa. It's when Jesus taught us to pray. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. It starts Mari kita mulai in verse 9. dari ayat yang ke-9. We will read through the Lord's Prayer. Di dalam Matius 6 ini kita membaca melalui doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada muridnya. And we will see how there is some order to it. Dan kita melihat bagaimana ada urutannya di dalam sini. It starts off by saying, Our Father which is in heaven. Dimulai dengan kata Bapa kami yang ada di surga. We need to acknowledge our relationship with God. Kita harus menyadari dan mengetahui bagaimana ikatan hubungan kita dengan Tuhan. I have several different names. Saya juga mempunyai beberapa nama yang berbeda. My friends call me Bob. Beberapa teman saya memanggil saya Bob. My birth name is Robert. Tapi nama yang diberikan orang tua saya waktu lahir adalah Robert. Sometimes people call me Mr. McCoy. Tapi kadang-kadang orang memanggil saya dengan kata Tuan McCoy. Depending on what they call me, Jadi tergantung
nama apa saja mereka memanggil saya, tells me what their relationship is with me. itu akan menunjukkan kepada saya bagaimana ikatan hubungan mereka dengan saya. But my kids, Tetapi anak-anak saya, my children, they call me dad. mereka memanggil saya dengan kata dad atau papa. There's only a couple people in the world that call me that. Dan hanya sedikit orang di dunia ini yang memanggil saya papa. When I hear them calling that name, Ketika mereka memanggil saya dengan kata dad atau papa itu, I know their voice saya mengenali suara mereka. and I respond to it. Dan saya meresponi atau menanggapi mereka. A bunch of other people could be calling to me at the same time. Banyak orang akan memanggil saya dengan nama yang sama pada waktu yang sama. But when I hear my children's voice, Tetapi ketika saya mendengar suara anak-anak saya, I respond to them first. saya akan meresponi mereka lebih dahulu. God knows your voice. Tuhan juga mengenal suara saudara. If you just say a name that is not so personal, Jikalau saudara hanya memanggil suatu nama yang tidak begitu saudara kenal, maybe you haven't experienced him in your heart so much. mungkin saudara tidak mengenal pribadi itu dengan begitu baik. But I want to encourage you Tetapi saya ingin mendorong saudara-saudara, that the more you grow in prayer, semakin saudara bertumbuh di dalam kehidupan doa saudara, the more you experience God, dan semakin banyak saudara mengalami Tuhan, the more you will know His names. dan semakin saudara mengenal namanya, The more you will know Him as your Father, dan semakin banyak saudara akan mengenal Tuhan sebagai Bapa saudara, as your provider, dan sebagai seorang Bapa yang mengadakan segala keperluan saudara, as your strength. sebagai kekuatan buat saudara, God loves us. karena Tuhan sungguh mengasihi kita. He's got so many good things for us. Dia mempunyai banyak sekali hal-hal yang baik buat kita. What is our opinion of God as we're coming to Him in prayer? Jadi apa pendapat kita tentang Tuhan itu kita bisa temukan dengan cara kita menghadap Dia di dalam doa. Jesus says here, Our Father who art in heaven. Yesus mengatakan di sini, Bapa kami yang ada di surga. It establishes relationship. Ini menunjukkan satu hubungan yang sedang dibangun antara Yesus dan Bapanya. Hallowed be your name. Dipermuliakanlah namamu. This shows respect. Ini menunjukkan bagaimana Yesus menunjukkan hormat atau respek kepada Bapanya di surga. This shows honor. Dan menunjukkan hormat kepada Bapanya. The Bible says, Alkitab mengatakan, I will honor those who honor me. aku akan menghormati orang yang menghormatiku. As we honor God, Ketika kita menghormati Tuhan, God honors us. maka Tuhan juga akan menghormati kita. It says, Your kingdom come, Dikatakan selanjutnya, kerajaanmu datanglah, your will be done kehendakmu jadilah, on earth as it is in di heaven. atas bumi ini seperti di dalam surga. We need to pray for things Kita perlu berdoa untuk segala sesuatu that are according to God's will. yang sesuai dengan kehendak Tuhan. If you ask God to help you rob a bank, Jikalau saudara meminta Tuhan menolong saudara untuk merampok sebuah bank, God is not going to help you maka Tuhan tidak akan pernah menolong saudara. because God is not a thief. Karena Tuhan bukanlah seorang pencuri. We must understand the character of God. Kita harus mengerti apakah karakter-karakter daripada Tuhan. God is righteous. Tuhan adalah Allah yang benar. God is truth. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kebenaran. God is love. Tuhan adalah Allah yang mengasihi. God is mercy. Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan. If we are asking for things just because of greed in our heart, Jikalau kita meminta sesuatu karena kerakusan yang ada di dalam hati kita, we are not asking according to God's will. itu artinya kita tidak meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. We're asking according to our will. Kita meminta hal itu kepada Tuhan sesuai dengan kehendak kita sendiri atau kedagingan kita. So we need to pray for things that are according to God's will. Jadi kita harus berdoa
untuk sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. We need to honor God in our prayers. Kita harus menghormati Tuhan di dalam doa kita. We keep reading here. Kita terus membaca ayat berikutnya. After we've honored God and respected Him, Sesudah kita menghormati Tuhan dan merespek Dia, we can ask Him for requests. maka kita bisa mengajukan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Give us this day our daily bread. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. God wants to provide for us. Tuhan ingin mengadakan segala keperluan kita. God is happy when we ask Him for things. Dan Tuhan sangat senang ketika kita meminta sesuatu kepada Dia. We just want to come to Him in the right way. Yang kita perlu adalah kita datang kepada Dia dengan cara yang benar. The next thing we see in the Lord's Prayer Hal berikutnya yang kita lihat di dalam doa Bapa kami, is that we need to take personal responsibility. bahwa kita harus mengambil tanggung jawab pribadi. It says in verse 12, Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, and forgive us our debts dan ampunilah kami akan kesalahan kami, as we forgive our debtors. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Why is this so important? Mengapa hal ini begitu penting? If we go down to verse 14, Kalau kita lanjut ke ayat yang ke-14, it says, if you forgive men their trespasses, dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, your heavenly Father will also forgive you. Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. But if you do not forgive men their trespasses, Jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, neither will your heavenly Father forgive your maka trespasses. Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. If we want to be effective in our prayer, Jikalau kita ingin menjadi efektif di dalam doa kita, if we want God to answer us and respond to us, jikalau kita mau supaya Tuhan menjawab kita dan meresponi kita, then our heart must be right. maka hati kita harus benar di hadapan Tuhan. We cannot have anger in our heart Kita tidak bisa mempunyai kemarahan di dalam hati kita, and hatred and unforgiveness. kebencian dan perasaan tidak mau mengampuni. If we come to God in prayer Jikalau kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa, and we know that we're struggling with this, dan kita tahu bahwa kita bergumul dengan hal-hal ini, then we need to take some time and say, God, help me. maka kita perlu mengambil sesuatu waktu khusus meminta pengampunan Tuhan. There's sometimes I don't feel like forgiving someone. Kadang-kadang saya merasa bahwa saya tidak bisa mengampuni orang lain. There's sometimes I'm upset in my heart. Kadang-kadang saya merasa sangat kecewa dalam hati saya. But if I go to God Tetapi jikalau saya datang menghadap Tuhan and I pray, dan saya berdoa, Lord, saya katakan, Tuhan, I forgive them saya mengampuni mereka as an act of obedience, sebagai ketaatan di dalam iman saya kepada Tuhan. because it's what you tell me in your word. Karena itulah yang dikatakan oleh firman-Mu kepadaku. But I'm not feeling in my heart like forgiving them. Tetapi di dalam hati saya sendiri, saya tidak dengan tulus untuk mau memaafkan atau mengampuni mereka. Please change my heart. Tolonglah Tuhan, Kau mengubahkan hati saya. Please take the anger away. Tuhan, tolonglah tarik dan ambil kemarahan ini dari hatiku. Then God does it. Dan Tuhan pasti akan melakukan hal itu. God honors our obedience. Karena Tuhan akan menghormati ketaatan kita kepada Dia. But we need to take personal responsibility for our faults. Tetapi kita harus mengambil tanggung jawab pribadi untuk segala kesalahan kita. We need to be asking God to forgive us regularly. Kita harus meminta Tuhan untuk selalu mengampuni kita terus-menerus. Keeping reading in verse 13, Kita terus melanjutkan di dalam ayat yang ke-13. do not lead us into temptation. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. It's better to ask God to help us to not sin Lebih baik meminta Tuhan menolong kita supaya kita jangan berdosa, than have to come back and ask forgiveness. daripada kita harus datang kembali kepada Tuhan dan meminta pengampunan. But deliver us from the evil one. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. This is a prayer of protection. Ini adalah doa untuk perlindungan buat kehidupan kita. Lord, keep me safe. Tuhan, selamatkanlah saya. Keep my family safe.
Selamatkanlah keluarga saya. And then Jesus ends the prayer Dan Tuhan Yesus mengakhiri doa ini by giving honor to God again. dengan memberikan hormat kepada Tuhan kembali. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Amin. This is a wonderful prayer. Ini adalah sungguh sebuah doa yang sangat indah. I pray this prayer every day, Saya mendoakan doa ini setiap hari. but I want to encourage you Tapi saya ingin mendorong saudara-saudara, more than anything. lebih daripada segala hal, God wants your heart. Tuhan mau hati saudara sendiri. So as we pray to God, Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, as we learn to pray to God, ketika kita belajar berdoa kepada Tuhan, we have to guard our heart kita harus menjaga hati kita sendiri. that we don't just memorize things Kita tidak hanya sekedar menghafalkan sesuatu and just say them without thinking, dan hanya mengatakan itu tanpa memikirkannya lebih dahulu, without meaning it from our heart, tanpa mempunyai arti yang istimewa dalam hati kita, without applying it to our. tanpa memakainya atau melakukannya dengan hati kita. What are the areas of my life I have to ask for forgiveness today? Lalu apakah daerah-daerah atau area di dalam kehidupan saya yang saya perlu meminta pengampunan pada Tuhan sekarang ini? What are the areas of my life that I'm being tempted in today? Apakah area-area di dalam kehidupan saya yang saya sekarang ini sedang digoda? What are the areas of my life that I need protection today? Lalu apakah area-area dalam kehidupan saya sekarang ini yang saya perlu perlindungan Tuhan? God is there for every area of your life. Tuhan ada di sana untuk setiap area-area di dalam kehidupan saudara. The next thing I would like to look at is in Matthew 7. Yang berikutnya yang saya mau kita lihat bersama-sama adalah di dalam Matius pasal 7, Starting in verse 7. mulai ayat 7. Ask, seek, knock. Mintalah, carilah, dan ketoklah. There is a progression in prayer. Jadi ada progres atau kemajuan di dalam doa. We don't always do the exact same thing the exact same way every single time. Kita tidak selalu melakukan hal yang sama terhadap sesuatu pada setiap waktu. It says here, ask and it will be given to you. Dikatakan oleh firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Seek and you will find. Carilah maka kamu akan mendapat. Knock and it will be open to you. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. For everyone who asks receives. Karena untuk setiap orang yang meminta, dia akan menerima. He who seeks finds. Dan setiap orang yang mencari akan mendapat. And to him who knocks it will be opened. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. What man is there who if his son asks him for bread will give him a stone? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jikalau ia meminta roti? Or if he asks for fish will give him a serpent? Atau anak yang meminta ikan, dia memberikan ular kepada anaknya? If you being evil know how to give your children good gifts, Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask him? apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. We don't have to be embarrassed about coming to God. Kita tidak perlu merasa malu ketika kita datang menghadap Tuhan. We don't have to be ashamed. Dan tidak perlu kita malu atau sungkan. God is happy. Karena Tuhan senang apabila kita datang kepadanya. God tells us, ask me, Dan Tuhan mengatakan, mintalah kepadaku. seek after me, Carilah akan aku. knock. Ketoklah pintuku. If our kids come and every day ask us for something to eat, Jikalau anak-anak kita datang setiap hari dan meminta kepada kita sebagai orang tua makanan, we don't get mad at them. kita tidak akan marah kepada mereka. We expect it. Karena kita mengharapkan mereka melakukan hal itu. We are happy to provide for their needs Dan because we kita love them. senang untuk mengadakan apa saja yang menjadi keperluan mereka karena kita mengasihi mereka. God tells us, ask me. Tuhan mengatakan kepada kita saat ini, mintalah kepadaku. And maybe you've asked God for something. Mungkin saudara sedang meminta sesuatu kepada Tuhan. Don't be discouraged. Jangan kecewa atau kecil hati. Keep asking. Saudara terus dengan tekun meminta kepada Tuhan. Keep seeking.
terus mencari, Keep knocking on the door to dan heaven. terus dengan tekun mengetuk pintu surga. You don't have to be ashamed or embarrassed. Saudara tidak perlu merasa sungkan atau malu. It says in Matthew 5:6, Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, "Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. for they shall be filled." Mereka akan dipuaskan atau dipenuhkan. When we're hungry for God, Ketika kita merasa kelaparan atau dahaga akan Tuhan, when we want more of God, dan kita mau lebih banyak lagi Tuhan ada dalam kehidupan kita, and we come to Him with a pure heart, dan kita datang kepada Dia dengan hati yang suci, we have the promises of Scripture maka kita akan memiliki janji-janji daripada firman Tuhan. that God wants to hear and answer us. Bahwa Tuhan ingin mendengarkan kita dan menjawab doa kita. There is a verse in Proverbs 3:32 Di dalam ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal Proverbs 3:32 Amsal pasal 3 ayat 32. that is very important to remember. Ini adalah ayat yang sangat penting untuk saudara ingat. It says, "The perverse person is an abomination to the Lord, Dikatakan oleh firman Tuhan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. but his secret counsel is with the upright." Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. God wants to give you secret counsel in prayer. Tuhan ingin memberikan kepada saudara jawaban yang rahasia di dalam doa-doa saudara. God wants to give you answers in prayer. Dan Tuhan ingin menjawab doa-doa saudara. But if we want our prayers to be effective, Tetapi jikalau kita mau supaya doa kita menjadi efektif, we must remain upright in heart. kita harus mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. A part of being effective in prayer is knowing God. Salah satu hal untuk menjadi efektif di dalam doa adalah kita mengetahui dan mengenal Tuhan. There are some things Ada beberapa hal, that if my friends ask me for help, jikalau teman saya datang kepada saya dan minta pertolongan, of course I will help them. tentu saja saya akan menolong mereka. Almost anything. Apa saja yang mereka minta. But if somebody I don't even know Tetapi jikalau seorang lainnya datang kepada saya yang saya tidak mengenal dia, comes up to me and asks me for the same thing, datang kepada saya dan minta sesuatu kepada saya, I am not going to be as quick to help them maka saya tidak akan dengan cepat untuk menolong dia. because I don't have a relationship with them. Karena saya tidak mempunyai ikatan hubungan dengan dia. I don't know them. Saya tidak mengenal mereka. It says in the Bible that certain people were friends of God. Dikatakan di dalam Alkitab, beberapa orang tertentu mereka menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Daniel was a friend of God. Daniel adalah sahabat Tuhan. Abraham was a friend of God. Abraham adalah sahabat Tuhan. Moses, a friend of God. Musa adalah sahabat Tuhan. They spent a lot of time Karena mereka menghabiskan banyak sekali waktu mereka talking to God. untuk berbicara dengan Tuhan. It's no surprise Jadi tidak akan mengejutkan, that God did things for them maka Tuhan melakukan sesuatu yang besar buat mereka. that He didn't do for just anybody. Dan dia tidak lakukan hal-hal itu untuk orang-orang lainnya. If we want our prayers to be more effective, Jikalau kita mau supaya doa kita menjadi lebih efektif, then we cannot only go to God when we need something. kita tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan pada waktu kita memerlukan sesuatu saja. We cannot only go to God when we're in trouble. Kita tidak hanya sekedar datang kepada Tuhan apabila kita baru ada dalam kesulitan. We should have a relationship with Him. Tapi yang lebih utama kita harus mempunyai ikatan hubungan dengan Tuhan. We should talk to Him every day. Kita harus berbicara kepada Tuhan setiap hari. In the Garden of Eden, Di dalam Taman Eden atau Firdaus, before sin wrecked everything, sebelum dosa merusakkan segala sesuatu di sana, God would come and talk to Adam and Eve every day. Tuhan akan datang dan berbicara dengan Adam dan Hawa setiap hari. He would walk with them in the garden. Dia berjalan bersama-sama mereka di dalam Taman Eden. God loves you. Tuhan sungguh mengasihi saudara. You're His child.
Saudara adalah anak-anaknya. He wants to talk to you every Dan day. dia mau berbicara dengan saudara setiap hari. The third thing I would like to look at with effective prayer Hal yang ketiga yang saya ingin melihat di dalam pelajaran doa yang efektif, is a verse in Luke 11:1. di dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama. And in it, the disciples came to Jesus Lalu murid-murid itu datang kepada Yesus. and they said, Lord, teach us to pray. Mereka katakan, Tuhan, ajarlah kami untuk berdoa. I just want to encourage you when you pray. Saya ingin mendorong saudara ketika saudara berdoa, Say, Lord, teach me to pray. Tuhan, ajarlah aku untuk berdoa. Teach me to be effective. Ajarlah aku untuk berdoa dengan efektif. Help me to know your heart. Tolong aku untuk aku mengetahui hatimu. Help me to know your character. Tolong aku untuk aku mengetahui karakter-karaktermu. Prayer is learned by practice. Jadi doa ini kita pelajari dengan mempraktekannya. God is not just a theory in our head. Tuhan bukanlah seseorang yang perlu kita takuti hanya di dalam pikiran kita saja. God wants us to experience Him. Tetapi Tuhan mau supaya secara pribadi kita mengalami Dia. The only way you will become more effective in prayer Satu-satunya cara supaya saudara bisa menjadi efektif di dalam doa is by spending time in prayer, adalah dengan menghabiskan banyak waktu saudara di dalam doa. experiencing prayer. Mengalami doa itu sendiri. Another thing that will help you Dan salah satu yang lainnya yang akan menolong saudara, is having a certain time, yaitu mempunyai waktu-waktu yang tertentu, a certain place every day. tempat-tempat yang tertentu setiap hari. When we look at the life of Daniel, Ketika kita melihat kehidupan daripada Daniel, he had a certain time and a place. dia mempunyai waktu-waktu yang tertentu dan tempat yang tertentu untuk berdoa. Jesus prayed often. Yesus seringkali berdoa. He went to a solitary place, Dia biasanya pergi ke tempat yang sunyi dan tenang. a place that he wouldn't be distracted by others. Tempat di mana dia tidak akan merasa gangguan-gangguan dari orang-orang lainnya. We need to ask God, teach us to pray. Kita perlu meminta Tuhan untuk mengajarkan kita berdoa. And we need to pray about everything. Dan kita harus berdoa untuk segala sesuatu. There were so many examples in Scripture Banyak sekali contoh-contoh di dalam firman Tuhan. of people who forgot to pray Orang-orang yang lupa untuk berdoa. and made big mistakes. Dan akhirnya mereka membuat kesalahan-kesalahan yang besar. God tells us, ask me, Tuhan mengatakan, mintalah kepadaku. seek, knock. Carilah, ketuklah pintu. I want to hear from you. Aku ingin mendengarkan daripada engkau. Let's ask Him now to teach us to pray. Mari kita minta supaya Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa surgawi yang kekasih, thank you for your word. terima kasih untuk firman-Mu. Thank you, Lord, that you invite us to pray. Terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk berdoa. Thank you that you love us like your children, Terima kasih karena Engkau mengasihi kami seperti anak-anak-Mu. that you want to hear from us. Dan Engkau ingin mendengar dari kami. Lord, I ask that you would help everyone here. Lord, teach us to pray. Tuhan, saya minta bahwa Engkau menolong setiap orang yang ada di sini untuk belajar berdoa. Help us to come to you with humble hearts. Tolong kami untuk datang dengan segala kerendahan hati. Help us to honor you, Tolong kami untuk menghormati Engkau, Tuhan. not only with our words, but with our life. Tidak hanya melalui perkataan-perkataan kami, tapi juga melalui kehidupan kami. Lord, help us to be like Moses and Daniel, Tolong kami, Tuhan, untuk menjadi seperti Musa atau Daniel, who were your friends, yang menjadi sahabat-sahabat Tuhan, who have a close relationship with you. yang mempunyai ikatan hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Lord, help us not to just come to you with a list, Tolong kami, Tuhan, tidak sekedar datang kepada Engkau dengan daftar-daftar kebutuhan-kebutuhan doa kami. of what we need. Apa yang menjadi kebutuhan kami. Help us to remember to thank you Tapi tolong kami untuk selalu mengingat, bersyukur dan berterima kasih kepadamu. and to praise you. Dan memuji akan Engkau. Lord, I thank you for everyone listening today. Tuhan, saya berterima kasih untuk setiap orang yang mendengarkan pada hari ini. I ask a special blessing in the name of Saya Jesus. minta berkat yang khusus buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.